Menurut gue sih mungkin terlalu abstrak kalau untuk sekarang ya. Dan mungkin nggak akan berhasil banget dalam waktu dekat ya. 2 atau 3 tahun belum lah ya. Belum. Mungkin hitungannya mungkin kayak 10 tahun, dan itu pun juga tergantung dari kekuatan dan seberapa niatnya Facebook untuk terjun terus-terusan di situ ya. Karena gue rasa sih dalam waktu dekat enggak sih. Gue nggak suka sih yang kayak VR gitu karena buat gue tuh pusing ya. Tapi misalnya nih gue pakai kayak kacamata gitu, terus gue misalnya ada Tokopedia gitu, tapi gue bisa ngeliat Tokopedia itu kayak di dalam kamar gue gitu, bisa milih barang ini mau itu. Gue bisa ngeliat gitu, tapi di kamar gue itu. Di situ buat gue menarik. Jadi kayak sebenarnya gue lebih percaya dalam waktu dekatnya nih ya. Lebih ke arah augmented reality dibanding VR daripada gitu. VR. Gitu. Ini cerita kita. Oke, kita ngomongin yang abstrak sekarang. Yes. Dengan Bistok kita harus ngomongin abstrak-abstrak gitu. karena IT soalnya sangat abstrak sekarang katanya gitu. Lu sebagai seorang yang profesional di bidang IT gitu ya. Masih kerja di bidang IT kan ya? Masih. Ya. Belum mau pindah haluan jadi juru dakwah kan belum. Walaupun kayaknya duitnya lebih besar ya. Kan mulai nyinyir gitu. Nah, ini lagi rame banget semenjak waktu itu Facebook jadi Meta ya, jadi perusahaan yang ini, terus katanya mau memasuki era baru dalam dunia revolusi digital gitu kan. Terus akhirnya istilah ini muncul, metaverse katanya gitu. Universe yang meta. Kira-kira gitulah ya, apalah maknanya gitu kan. Terus orang mulai ribut-ribut ngomong-ngomong macam-macam. Jadi banyak istilah-istilah baru. Metaverse, habis itu muncul lagi NFT baru tahu. Padahal sebenarnya istilah itu udah agak lama ya, cuma karena baru dipopulerkan akhirnya jadi muncul lagi. Nah, kalau kita bahas satu nih, metaverse itu apa sih sebenarnya? Barang apa tuh? Sebenarnya gue juga nggak tahu ya. Sederhananya sih kalau gue coba cari-cari ya, gue udah sering denger itu, cuman gue nggak terlalu tertarik. Tapi gue rasa sih sederhananya kalau dari apanya itu adalah ini, lu pernah dengar Second Life gitu nggak? Ya. Itu kan kayak bisa dibilang kayak proto metaverse gitu kan dibilangnya, karena kalau Second Life kan kayak open world, terus lu bisa hidup di sana, terus lu bisa main, bisa ngapa-ngapain, berinteraksi. Cuman udah di situ aja gitu. Bedanya sama metaverse berarti? Bedanya metaverse dia pengen masukin duit. Lo bisa beli tanah di situ, terus lo bisa misalnya lo bikin produk property, digital digital aset digital lah, kayak misalnya baju, terus baju itu bisa dijual di sana. Jadi dan itu bukan baju fisiknya ya? Bukan baju fisik, baju digital yang bisa dipakai di avatar lo gitu, karena perwakilan kita di sana gitu. Nah kayak gitu sih. Sepertinya sih ini kayak menurut gua ya, ini taruhan terbesarnya Facebook karena dia udah mulai stagnan di dunia nyata. Gitu. Kalau gua ngeliatnya gitu, karena nih gua baru baca banget tadi pagi adalah gua baca baru kali ini nih Facebook mengalami penurunan jumlah user per harinya yang login. Tapi kan maksudnya Facebooknya iya, tapi kan dia akuisisi banyak yang lain juga. Nah itu, tapi dari dia ngeliat bahwa usaha intinya udah mulai menurun, udah kayak udah ngerasa stagnan nih. Udah stuck ya, nggak bisa berkembang sejauh mana lagi gitu. Padahal kan dia masih mau nyari orang sebenarnya kan masuk kan ya Facebook kan bisa dibilang kan kayak ya kita tahu kan sekarang kayak ngomongnya apa, data adalah oli baru gitu kan, the new oil gitu kan. Jadi kan kalau dia udah nggak ada lagi yang mau daftar, udah nggak banyak yang mau login, masuk lagi, nah jadi mau ngapain nih sekarang? Nyatanya udah mentok nih, cari jalan baru. Mungkin ini Facebook metaverse ini yang cari itu gitu kan. Tapi sebenarnya itu apa ya kan, karena kalau kita ngomong real sekarang apa sih yang real ya? jadi gitu kan, tadi kalau jadi semacam sekedar game ya tadi kan, atau sekedar simulasi hidup lah gitu ya, kita punya dunia sendiri gitu kan, dan ini tapi kan ini sekarang ada transaksi di baliknya ya, ada uang, ada bisnis, ada macam-macam, bahkan katanya ada negara yang mau beli petanya gitu. Ini terlalu langitan atau terlalu abstrak gak sih kalau menurut gue sih? Mungkin terlalu abstrak untuk sekarang ya, dan mungkin nggak akan berhasil banget dalam waktu dekat ya. 2 atau 3 tahun belum lah ya. Belum. Mungkin hitungannya mungkin kayak 10 tahun, dan itu pun juga tergantung dari kekuatan dan seberapa niatnya Facebook untuk terjun terus-terusan di situ ya. Karena gue rasa sih dalam waktu dekat enggak sih, tapi kalau misalnya kayak gini,
kalau jadi kayak apa sih ya, self fulfilling prophecy gitu. Yeah, self-fulfilling prophecy. Nah, kalau orang terus-terusan yakin itu dan dia berusaha bisa yakin banyak orang dan akhirnya banyak yang gabung, ya akhirnya jadi kan. Iya juga walaupun sih. kita ngomongin nggak mungkin gitu kan. Iya. Dan jadi tren baru kayak dulu media sosial kan orang mikir kan cuman ini ya ngapain sih ngomong kayak gitu, mending ngomong di dunia nyata gitu kan. Tapi ternyata jadi. Atau kayak gitu Bitcoin dulu orang cryptocurrency ya. Nggak ada apa-apanya, terus kayak dulu awal-awal cuma dipakai buat kupon gantiin beli pizza orang gitu. Sekarang jadi alat transaksi yang walaupun masih nggak boleh banyak di negara dilarang gitu kan, tapi jadi sekarang udah kayak aset digital gitu kan. Yang gitu. Mungkin naik dan mungkin hancur juga. Iya. Tergantung berapa banyak orang yang masih percaya gitu. Dan itu memang jadi tren dalam internet ya. Maksudnya jadi orang akhirnya jadi mengerti hal itu karena ada animo yang besar, habis itu nanti mungkin jadi ladang iklan, jadi ladang untuk investasi, jadi ladang untuk penyaluran data-data pribadi dan mentok-mentoknya memang jadi promosi bisnis juga kan ke sana gitu. Tapi itu yang agak unik ya gitu kan. Ya kalau dulu ya sama seperti fenomena yang agak belakangan ya NFT ya gitu kan. Itu juga kan kayak gitu kan. Apa sih, siapa sih yang mau beli gitu. Tapi ternyata ini ada ya. Banyak. Nah itu yang akhirnya jadi apa kalau gue bilang sih jadi kayak agama baru cuy. Kan intinya kan semakin banyak orang yang terlibat itu akan semakin menguntungkan gitu kan. Jadi akan semakin banyak umat gitu kan. Itu akan jadi kenyataan jadinya apa yang disampaikan gitu. Jadi sekarang istilahnya teknolog deh. Soalnya gue bener baca itu. Jadi kesannya itu adalah Metaverse tuh pingin bikin Mark Zuckerberg itu sebagai teknolognya gitu. Jadi ya tadi lu bilang kayak dakwah tapi dakwah digital nih. Tapi apa ya? Kalau lu sendiri lihat bakal makan nggak gitu? Katakanlah 2-3 tahun belum terlalu populer, tapi kalau kedepannya bakal atau akan ada perubahan lain? Kalau gue sebenarnya skeptis, karena gue nggak yakin. Gue masih berpendapat mungkin orang yang terlalu masih konvensional ya, atau kontemporer gitu ya. Jadi gue nggak yakin bahwa digital itu bisa benar-benar jadi pemuas itu. Tapi mungkin banyak orang yang memang mencari pemuasannya ke digital. Tapi kalau sebagai gue sendiri, gue nggak nganggap bahwa digital bisa menggantikan dunia fisik yang beneran gitu. Ya betul. Menggantikan mungkin nggak, tapi kan menciptakan kenyataan baru bisa. Nah itu gue nggak suka di situ. Masalah kalau gue nggak akan milih itu gitu. Kalau gue akan tetap itu sebagai pelengkap lah gitu. Jadi istilahnya gini. Tadi gue baru ngobrol sama temen nih. Sederhananya gini. Kalau misalnya gue pakai Oculus gitu ya, buat VR itu kan, VR itu terus gue jalan-jalan di mall, di mall gitu kan, mall virtual, buat gue tuh nggak menarik, buat apa gitu. Tapi kalau misalnya nih gue pakai, gue nggak suka sih kayak VR gitu karena buat gue tuh pusing ya. Tapi misalnya nih gue pakai kayak kacamata gitu, terus gue misalnya ada Tokopedia gitu, tapi gue bisa ngeliat Tokopedia itu kayak di dalam kamar gue gitu bisa milih barang ini itu gue bisa ngeliat gitu tapi di kamar gue itu di situ buat gue menarik. Jadi kayak sebenarnya gue lebih percaya dalam waktu dekatnya nih ya lebih ke arah augmented reality dibanding VR daripada gitu. VR. Gitu. Wow. Dan itu lebih menarik sih. Dan itu juga yang mau dicobain sama Google Glass walaupun kemudian gagal gitu. Itu juga sebenarnya gagalnya karena masalah privasi kan. Iya betul. Gitu kan. Jadi emang ada hal-hal yang memang di luar prediksi dari awal. Yang masih ketika orang nyoba, ternyata orang sadar ini terlalu bahaya gitu. Jadi orang mundur gitu kan. Yang mungkin pelan-pelan akan nyari jalan tengahnya kali ya. Gitu. Menurut gue ya. Mungkin karena kita ya, maksudnya generasi kita kan mengalami perubahan analog ke digital gitu. Jadi mungkin kita agak strict gitu. Nggak tahu kalau yang generasi yang lebih baru yang pure digital mungkin pengen kayak gitu kali. Mungkin ada kemungkinan gitu. Karena ada juga temen gue yang memang lu tahu film Ready Player One? Itu kan dari buku. Gue bahkan nggak tahu itu dari buku, tapi teman gue ada yang memang dia dari dulu gue temenan main itu dia memang suka main game gitu. Dia seneng banget dan dia mungkin berharap itu terjadi dalam waktu dia hidup gitu. Jadi ya beda-beda ya. Gitu. Jadi ya memang ada harapan lain dan itu tadi kan mungkin tidak akan bisa menggantikan yang real ya. Sekarang kalau ngomong real yang itu memang nggak real juga sih. Ya gitu, tapi mungkin bisa membuat itu tadi realisme baru ya, jadi kenyataan yang baru dan emang dinikmati dengan cara yang berbeda gitu. Dan itu yang ya mungkin teman-teman lebih suka yang mana nanti komentar ya kalau untuk boleh. Tapi ya itu ya kembali lagi ke metaverse. Jadi sebenarnya
untuk saat ini mungkin masih terlalu abstrak ya kalau ini begini. Kalau gue rasa sih mungkin nggak terlalu abstrak, tapi semua kalau gue kan kayak kan pemerintah di sini kayak berusaha bikin menggaung-gaungkan itu, walaupun karena itu ada pemerintah negara lain katanya bikin juga gitu. Jadi si kotanya di sana udah di di coupling lah ya, udah di coupling gitu kan. Udah ada tanahnya gitu. Dan ya mungkin ada sih, tapi gue nggak tahu sejauh mana dan secepat apa gitu. Gitu. Masih perlu bilang abstrak. Kalau dari caranya sih mungkin mereka masih nggak terlalu abstrak, tapi beneran bahwa cara itu akan dipakai terbukti dipakai itu ya masih agak itu perlu dibuktikan gitu kan. Karena kemarin gue ngobrol ya sama teman-teman yang di desain fashion design gitu. Jadi kan desain avatar, desain baju gitu kan, dan buat influencer tertentu jadi dipakein ke mereka, walaupun mereka nggak dapat bentuk baju fisiknya gitu, tapi dibeli di situ gitu kan, dan jadi ini sendiri ya. Wah, ekonomi baru juga. Ekonomi baru jadinya gitu kan. Dan ya kalau untuk itu kayaknya masih mungkin ya, itu masih mungkin, dan sangat banyak artis-artis yang memang bisa untuk menggunakan karya-karya digital seperti itu dan langsung dipakai sama karya digital yang lain. Jadi kalau sama kolaborasinya mungkin bisa, tapi ya kalau sampai itu tadi mengcoupling peta kita gitu ya, ini aku agak masih belum ngerti sih, aku sendiri belum ngerti gitu ya. Dan memang, tapi ternyata ada juga yang mengambil langkah preventif kan, karena kan kebanyakan mungkin kalau orang berduit lah atau berpunya kan, kenapa nggak dicoba gitu kan, siapa tahu nanti ini berhasil gitu kan gitu. Ya sama kayak kemarin kan misal kenapa dulu nggak pakai cryptocurrency ya, misal kenapa dulu nggak ini ya, sekarang cobain aja gitu. Kayaknya mungkin ada yang gitu juga kan, kali akan spekulasi beli sesuatu di dunia metaverse itu. Mungkin karena setahu gue juga, gue baru tahu nih dari temen gue tadi. Ya kan tadi lo bilang juga ya, jual coupling gitu kan. Sekarang masih harganya masih ribuan gitu, masih receh-receh katanya. Mungkin orang akan ya udah gue beli aja dulu gitu. Entah istilahnya ya uang dingin lah, atau uang yang dipakai buat beli kopi kali ya, 50.000 gitu, beli kecil-kecil lah soalnya gitu kan. Terus entah buat kapan gitu kan. Mungkin ada yang kayak gitu sih, dan gue rasa sih karena hype-nya nih, gue rasa lumayan banyak sih, walaupun gue nggak tahu statistiknya kayak gimana gitu ya. Lo bakal beli nggak sesuatu di metaverse kalau mau dekat? Kayaknya sih enggak ya kalau gue ya, karena gue tidak terlalu yakin ya. Dan gue memang gue rasa kalau mau cari itu ada yang lebih apa ya, dibandingin terlalu ngawang gitu ya. Ada yang lebih investasi yang ini apa misalnya? Ya banyak lah gitu, kayak misalnya saham itu kayaknya lebih jelas. Gitu. Konvensional sekali ya. Iya. Gue masih memang konvensional kalau kayak gitu. Kalau kayak NFT gitu enggak? NFT gue ngerasa kayak, gue juga maksudnya gue mengerti, cuman gue nggak ngerti konsepnya kenapa itu bisa mahal banget gitu. Lah kan bukan itu pasar ya, maksudnya semakin banyak orang yang beli dan akhirnya jadi pasar, dan akhirnya minta ya, sama seperti cryptocurrency kan gitu kan, semakin banyak orang yang menggunakan dan percaya itu bisa dipakai dan akhirnya mengkonsumsi lah dalam tanda petik ya. Kan jadi banyak juga dan makanya harganya naik. Iya sih, iya. Cuman kayak itu kayak mau itu kan kesannya kalau gue terima adalah jadi NFT itu kayak berusaha memastikan bahwa siapa yang punya untuk aset digital ini gitu kan. Watermarknya lah katakanlah gitu. Dan itu bisa diakuin di mana aja gitu kan. Cuman ya itu terus kenapa sesuatu yang udah real gitu, kayak misalnya ada lukisan gitu kayak Banksy gitu, terus dibakar atau dijadiin NFT gitu, terus diperjualbelikan gitu. Sampai segitunya gitu perlunya gitu, maksudnya gitu loh. Dan mungkin yang mahal ya gue ngerti karena tadi banyak yang pakai gitu. Dan kalau karya seni kan nggak ada batasan harga tuh ya. Iya betul, setuju gua. Gitu. Cuman kenapa harus dibakar gitu yang aslinya supaya jadi bener-bener digital gitu. Kayaknya maksudnya masa jadi sesuatu yang nyata terus dibikin jadi per pixel gitu kan. Menurut gua kayak gitu. Iya. Mungkin buat mereka yang nyata yang ada di dunia digital mungkin seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh ya kasih komentar yang menarik tentang metaverse ini, karena masih sangat spekulatif. Tapi itu digaung-gaungkan ya, bukan cuman saya nggak tahu itu dibayar Facebook atau enggak, tapi cukup banyak orang yang sekarang membuat itu hype ya gitu. Saya baca di beberapa media sosial sering banyak gitu kan. Bahkan beberapa influencer terkenal bilang, ini metaverse gitu, udah mulai dibuat hype lah gitu. Kalau gue sih karena itu sama sih ya, kayak sesuatu yang dibangun sama perusahaan besar. Kalau gue lihat ya dari pengalaman gitu, sesuatu yang dibangun perusahaan besar terus dia punya tenaga PR yang gede juga. Dia bikin dia menggaungkan itu jadi riaknya itu kemana-mana gitu. Dan tapi apakah kita nggak yakin bahwa riaknya akan terus-terusan gitu? Contohnya itu karena ini kan bukan organik ya maksudnya. Bukan. Itu kan di PR ya kan, mesin PR ada. Walaupun akhirnya ada juga yang ngebahas macam-macam kan? Kayak kita sekarang kan karena gitu. Betul. Nah, tapi kan itu kan belum nyampe ke level organik gitu. Sama kayak ada lu pernah dengar Google Stadia itu?
yang game platform buat streaming gitu. Sekarang kan udah mati. Gue baru baca bahwa ternyata itu udah jadinya lebih ke arah bisnis to bisnis gitu dibanding end user ke. Aku baru tahu itu. Nah itu makanya karena ternyata dalam setahun itu nggak ada yang minat. Ada yang minat, cuman tidak sesuai dengan targetnya mereka, pencapaiannya gitu. Akhirnya, ya udah balik lagi ke bisnis to bisnis gitu. Nah, tadi makanya gue bilang seberapa meyakinkan ini gue belum yakin sih. Dan riaknya akan seberapa lama sampai jadi organik beneran yang kayak mungkin NFT. Karena NFT kan sebenarnya juga bukan konsep yang bener-bener baru ya. Iya kan? Udah ini. Gue pernah baca tuh sebenarnya dulu dimulai ada berapa tahun, bukan baru tahun-tahun kemarin tapi udah beberapa tahun lalu juga gitu. Baru sekarang boomingnya kenapa gue juga kurang tahu tuh. Nah, tapi boomingnya ini yang sebenarnya gue rasa boomingnya itu yang organik gitu. Atau mungkin ada PR-nya gitu, tapi jadi organik. Jadi organik, nyebar gitu. Seperti itu ya. Jadi ini. Nah, nggak tahu tuh. Kalau Google memang ada banyak kasusnya gagal sih ya. Gitu. Nggak tahu kalau Facebook nih. Meta apakah akan ini ya nggak tahu ya. Kita hanya bisa ini karena nggak bisa ngeramal juga ya. Betul. Karena kita kan ada di titik yang mungkin bukan senternya perkembangan digital. Jadi ya mungkin bisa itu ya. Tergantung lah. Nabi baru mungkin ada ya. Nanti mungkin Elon Musk ngomong apa nanti bisa jadi kegeser itu ya. Self-fulfilling purpose sih tadi yang kita bilang gitu. Oke, jadi nggak akan beli-beli dulu? Nggak lah ya? Kayaknya belum sih. Belum ya gitu. Belum. Atau nanti nggak tahu juga abis ini kita nyesel ya nggak tahu ya. mungkin kalau ada duit yang buat beli kopi mungkin ya. Kalau ada beli kopi mungkin kita bisa mulailah kelihatan untuk seperti itu. Tapi saya sendiri nggak ini ya. Mungkin karena Bistok dan saya sangat sofistik ya, jadi nggak terlalu memikirkan kekayaan. Oke, kalau ada teman-teman yang ini punya atau udah punya pengalaman mungkin udah beli sesuatu atau ini ya atau bertransaksi gitu, jadi dan bisa sharing pengalamannya di sini. Thank you Bistok ya udah berbagi soal dunia yang masih sangat abstrak ini gitu kan. Dan mungkin akan ada lagi ya, kita nggak tahu terobosan apa berikutnya ya, salah satu raksasa digital lain mungkin akan mencoba yang baru lagi gitu ya. Nanti kita masih belum tahu benar. Tapi yang ada mungkin yang menarik tuh karena sekarang kan selain metaverse itu kan mereka coba berusaha ngubungin Bitcoin, cryptocurrency, tapi lebih sebagai Web 3.0. Nah itu mungkin menarik tuh. Tuh, ini ya, jadi panjang nih. Tapi lebih baik di lain waktu sih. Oke, ya. Jadi dunia digital, terus ya ini metaverse sudah ada, cryptocurrency sudah ada, terus yang tadi ya, yang NFT itu dibayar dengan cryptocurrency juga kadang-kadang gitu. Terus ya kecerdasan buatan ya, artificial intelligence itu sesuatu yang mungkin sekarang akan terus ini ya, kita belum tahu perubahannya sampai sejauh mana sih. Kita masih sangat bisa mulai meraba-raba bisa, tapi kayaknya berspekulasi yang spesifik kayaknya belum ya. Belum. Ya, jadi mati aja teman-teman. Nanti itu bagian, jangan-jangan nanti dunia nyatanya jadi bagian dari semua. Apalagi kondisi pandemi sekarang kan membuat kita sangat bergantung kan. Ya nanti siapa tahu memang ini semua dirancang oleh konspirasi nanti jadi anti-vaxxer kamu ya. Enggak. Oke. Thank you Bistok udah berbagi. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyimak. Silakan share, like, dan komentar di kolom ini. Terima kasih semuanya. Dadah.